Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channelnya Ale Ganjil. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sehat, teman-teman. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini juga dalam keadaan sehat, terus selalu dipermudah dalam urusan ya, teman-teman. Dan rezekinya diberikan rezeki yang halal dan mengalir terus, teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah kita lagi di kebunnya seledri punya sepupu saya. Dan ini rencana mau dipanen, teman-teman. Tuh, keadaannya besar-besar ya, tuh teman-teman. Besar-besar, teman-teman, batangnya. Dan subur. Kelihatannya hijau. Terus ya udah layak untuk dipanen ya, teman-teman ya. Tuh. Nanti sebentar lagi nih dipanen, teman-teman ya. Itu di sebelah tuh juga rimbun banget. Nah, dan ini sebentar lagi dipanen sama sepupu saya Jalal. Tuh, subur, teman-teman. Ini cukup panjang umurnya nih. Nah, ini perkembangan seledri yang udah umurnya lebih daripada setahun dan panen terus tiap minggunya. Tuh, teman-teman. Karena kita di sini menggunakan panggung ini sekitar 9 buah, jadi satu minggu itu bisa kita panen terus, teman-teman. Jadi misalnya hari ini kita panen yang di sebelah sini, besok yang di sebelah sana, dan di sebelah sananya lagi, besoknya sebelah sana, di sebelah sana, pokoknya ada aja tiap hari kita panen ya. Tuh, teman-teman. Tapi di sini sih kita jadwalkan panennya itu sekitar 1 minggu itu 3 kali, teman-teman. Jadi beda-beda. Jadi minggu depan 3 kali, 3 kali. Jadi semuanya itu 3 kali, teman-teman. Tuh, subur kan, teman-teman. Nanti juga kita lihat di sebelah yang lagi panen ini, menunggu setelah selesai panen di sebelah baru kita ke sebelah sini ya, teman-teman ya. Tuh. Oke, kalau kayak gitu kita ke sebelah ya, teman-teman ya, ngelihat panen yang dilakukan oleh si Jalal sama si Ijum ya. Si Jalal sama Ijum panen di situ, dan kita lihat juga nih yang baru pembibitan atau kita baru tanam nih. Jadi kayak gini nih, teman-teman. Jadi disekat-sekat kayak gini. Kita nanti kalau udah besar, tanah di sini kita masukin sebelah sedikit-sedikit ke sebelah sini ya, teman-teman. Masuk sebelah kiri kanan ini. Tuh. Kayak gini caranya, teman-teman. Tuh, sampai ke sebelah sana. Ini kurang lebih panjangnya lebih daripada 10 meter ya, teman-teman ya. Untuk panggungnya. Dan terdiri daripada bambu, terus kayu hutan. Nah, di atasnya kita menggunakan atap plastik UP ya. Tuh. Nih, teman-teman, kayak gini nih. Nah, ini dilakukan panen. Tuh, teman-teman. Ini yang udah tahunan ya, teman-teman ya. Yang di sebelah situ tahunan lebih, itu umurnya udah tetap panen terus. Nah, ini agak kurang pertumbuhannya, maksudnya kurang besar, kurang panjang. Cuman ya itu tadi, karena udah sering dipanen. Selain panen juga kita melakukan pembersihan dan pengambilan bibit seledri yang mati ya, teman-teman ya. Tuh, contohnya kayak gini nih. Ini yang mati nih, teman-teman. Tuh. Nah, ini perlu dibuang, perlu dipisah daripada seledri yang udah subur kayak gini. Ini terlalu rapat sih sebenarnya tuh. Tuh. Oh, ini lumayan besar, teman-teman. Tuh, batangnya panjang, besar nih. Tuh, ini nanti dipanen semua nih. Tuh, ini yang subur. Selain itu, teman-teman, kalau ciri seledri yang sering dipanen itu, yang udah umur setahunan lebih itu ya kayak gini, bonggolnya itu
besar teman-teman. Tuh bonggolnya itu besar nih. Oh, ini kan sering nih dipanen dari bawah sini sampai naik-naik sini. Dan ini tetap besar, tetap subur. Kalau di sini sih banyak yang menanam seledri juga, cuman itu tadi faktor pengalaman dan pengetahuan untuk memelihara seledri ini kurang tahu, jadi akibatnya hancur teman-teman, mati gitu lah. Jadi pemeliharaan seledri ini susah-susah gampang gitu orang bilang. Kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah gitu loh. Tuh teman-teman. Kalau di sini kita menggunakan plastik UP dan plastiknya udah hancur semua kayak gini ya teman-teman. Makanya dilapisin yang baru tuh, tapi juga itu sudah lama, udah berapa bulan dan mau hancur lagi. Kalau perangkat bawahnya alhamdulillah tahan teman-teman. Bambunya itu masih kokoh ya. Tuh, selain kita menggunakan plastik ini untuk mencegah daripada kepanasan, kita juga banyak ada yang tumbuhan pardu kayak rambutan. Terus ada di situ tuh apa, duku, langsat orang bilang, juga ada kelapa. Jadi panas tuh kurang terbagi, jadi alhamdulillah bisa subur ya teman-teman ya. Itu faktor utama, sebab seledri ini nggak bisa terlalu panas dan nggak bisa juga terlalu lembab, jadi sedang ya. Nah itu tuh teman-teman, ini yang udah dipanen teman-teman, jadi bersih tuh, rapi lagi. Nanti setelah ini didiamin sehari atau 2 hari baru kita kasih obat-obatan, pupuk, terus penyemprotan untuk penyubur dan pemeliharaan daun dari gangguan hama ya teman-teman. Nih yang ini juga udah dipanen, itu udah bersih. Ini nggak dipanen lagi, yang dipanen yang di sebelah sana jalurnya sama yang di sebelah situ tuh. Nah di sebelah sini ada juga apa namanya, cabe. Tuh lagi panen cabe tuh. Ini juga udah panen semua, merah-merah nih. Ini terlalu matang nih kayaknya teman-teman. Nah, terlalu matang nih. Nah, pada busuk gitu tuh. Terlalu matang nih, kayak gini kematangan. Nah, kematangan teman-teman. Tuh. Tuh sepupu saya lagi panen tuh. Nah, asik panen di pekarangan tuh. Yang satu megang wadahnya, yang satu panen tuh. Sekarang harganya murah, 30.000 1 kilonya cabai ini. Ya lumayan lah buat apa namanya, jajan buat di sekolah. Dapat 1 kilo dijual 30 kan 1 hari, lumayan lah, nggak minta jajan sama orang tua lagi tuh. Tuh teman-teman, kalau yang ini udah dipanen, udah bersih, nanti tinggal sekitar beberapa hari ini juga nanti subur lagi, terus besar lagi bibitnya. Tuh. Kalau yang di sebelah sini lagi panen cabai, tuh si sepupu panen tuh. Tuh si kecil sama si besar lagi panen dia. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi ya masalah perkembangan seledri punya sepupu saya ini. Tuh minta doanya semoga yang baru ditanam di ujung sana itu tumbuh subur, terus yang udah lama ini tambah subur lagi dan berkelanjutan untuk memanennya ya teman-teman ya. Karena ini sebagai tumpuan pencarian kami sebagai keluarga di daerah pedalaman atau tinggalnya di pegunungan ini teman-teman. Ini sangat membantu. Tuh, salah hilap saya mohon maaf teman-teman. Kalau ada apa namanya pengambilan video yang kurang berkenan, saya juga minta maaf, dan kata-kata yang terlalu lancang atau salah saya juga maaf. Doa yang terbaik buat teman-teman, semoga sehat, dimurahkan rezeki, dan selalu dilancarkan dalam urusan atau dipermudah ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang di luar Kalimantan ataupun di luar negeri, semoga kalian tetap semangat dalam berusaha.
Akhir kalam teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.